Apabila kita ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kita mencari Lailatul Qadar tidak nunggu tanggal 21, tidak nunggu tanggal likuran pada Ramadan. Kita bersiap-siap mencari menjemput Lailatul Qadar mulai tanggal 1 ini. Tentu kau akan diberi keistimewaan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Man, barang siapa shoma, puasa Ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, yakin bahwa perintah itu adalah dari Allah, yakin bahwa ini adalah sebuah persembahan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah, wahtisaban, senantiasa mengharapkan pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang berlalu ataupun yang akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang berlalu akan diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang kemarin-kemarin akan diampuni oleh Allah. Ini adalah sebuah hadiah terindah, keistimewaan yang dahsyat yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah-ibadah ini senantiasa dilipat-lipatkan oleh Allah dibandingkan dengan ibadah-ibadah selain di bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merenung, karena umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 900 tahun, 950 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Sementara umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 100 tahun. Sehingga Rasulullah pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Rasulullah dan umatnya diberi anugerah oleh Allah berupa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Di mana Lailatul Qadar ini kebaikannya melebihi daripada ibadah-ibadah selain itu. Lailatul Qadar ini diberikan kepada umat Rasulullah ini jauh lebih utama daripada ibadah-ibadah orang yang terdahulu. Sedikit kita beramal, tapi seperti sekian tahun kita beramal. Inna sesungguhnya kami, inna anzalna sesungguhnya aku, anzalna telah menurunkan, anzalna inna anzalna fi lailatul qadar. Aku telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Ini adalah sebuah anugerah oleh Allah yang diberikan kepada umat Muhammad. Kita diberi Lailatul Qadar, dirahasiakan dari tanggal 1 nyampe tanggal 30. Apabila anda ini mencari Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini adalah khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian anda bersungguh-sungguh ibadah hanya mencari di likuran Ramadan, hanya mencari di tanggal-tanggal tentu Ramadan, tak jamin nggak dapat kamu, nggak dapat kan? Kalau pengen Lailatul Qadar, caranya mulai detik ini, mulai maghrib ini nyampe tanggal 30, kamu bersungguh-sungguh ibadah, tentu kau akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini diselinapkan, dirahasiakan oleh Allah antara tanggal 1 nyampe tanggal 30.
Bagaimana jika kita ini istiqomah terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita bersungguh-sungguh semangat terus menerus untuk melakukan ritual kita, ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian kita, khidmah kita kepada umat. Di bulan Ramadan ini coba mulai sekarang yang sungguh-sungguh cincingkan lengan-lengan kita, cincingkan jubah-jubah kita, cincingkan pakaian-pakaian kita untuk memperbanyak ibadah. Lebih-lebih adalah untuk thalabul ilm. Karena ibadah yang paling utama adalah thalabul ilm. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan didasari dengan ilmu. Kecuali didasari dengan ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Semestinya di bulan yang sangat mabruk ini, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, habiskan panjangan-panjangan untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian dengan ilmu-ilmu yang kita gali, lalu ilmu-ilmu itu kita amalkan. Jangan sampai Anda menyanyiakan ilmu yang Anda dapat. Dengan cara perbaiki ibadat kita, dengan cara sholat kita diperbaiki, puasa kita diperbaiki. Jangan izinkan di bulan Ramadan ini mata Anda melihat sesuatu yang haram. Tutup rapat-rapat Anda memandang wanita-wanita yang sembeliwer di HP. Tutup rapat-rapat mulut kita untuk berbicara yang haram. Hati kita, pikiran kita untuk berpikir yang haram. Habiskan waktu-waktu ini. Tiada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, keberkahan Lailatul Qadar, seumpama Lailatul Qadar ini senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 Ramadan, tentu Anda akan semakin sungguh-sungguh di tanggal 2. Barang siapa yang tanggal 1 Ramadan mereka tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, mereka tidak sungguh-sungguh dalam beramal, mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengikhlaskan amalnya, maka orang ini tidak akan mendapatkan keberkahan pada tanggal 2. Begitu juga baik ke tanggal 3, tanggal 4 dan lain sebagainya. Makanya katakan pada diri kamu bahwa Lailatul Qadar senantiasa diturunkan pada tanggal ini. Kamu harus sungguh-sungguh perbanyak baca Al-Quran, perbanyak untuk sholat tawakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk belajar, perbanyak untuk bantu teman. Katakan pada diri kamu Lailatul Qadar turun pada hari ini. Nanti kalau tanggal 2 katakan Lailatul Qadar turun pada tanggal 2. Nanti kalau tanggal 3 katakan Lailatul Qadar turun pada tanggal 3. Kalau tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 terus 10, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30. Berhasil kan? Tidak ada orang yang mendapat kelimpahan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Seumpama kamu berhasil melakukan yang semacam itu, tentu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ciri-ciri dosa kita diampuni oleh Allah, semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin menjemput hari-hari yang kita lalui semakin luar biasa. Keistimewaan yang ada di organ tubuh kita, sebuah nur cahaya yang diletakkan di organ tubuh kita semakin luar biasa. Kelazatan, kenikmatan yang dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita yang luar biasa. Semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin cucut gitu. Orang-orang yang semacam ini akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapannya akan ijabah. Apabila kita ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kita mencari Lailatul Qadar tidak nunggu tanggal 21, tidak nunggu tanggal likuran pada Ramadan. Kita bersiap-siap mencari menjemput Lailatul Qadar mulai tanggal 1 ini, tentu kau akan diberi keistimewaan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan dengan sesungguhnya bahwa Lailatul Qadar pada tanggal 1. Tanggal 1 yang sungguh-sungguh. Perbanyak untuk sedekah, perbanyak untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, menolong, bertutur kata yang baik, pandangan mata, pandangan akal, pandangan hati yang baik, pergerakan organ tubuh yang baik. Tolong teman-teman semuanya, temanmu apabila nggak punya sabun, beri sabun, nggak punya odol, beli odol. Kamu bawa minyak, jangan hanya untuk diri kamu saja, teman-teman beri minyak aja.
Kamu punya uang, bagi sama teman-teman. Setiap kau memandang teman kamu, doakan yang baik-baik. Setiap kamu disakiti teman kamu, maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Apabila kamu di bulan ini ada orang yang hutang sama kamu, katakan, saya bebaskan hutangnya. Semoga saja semakin hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan semakin sungguh-sungguh, sehingga pada bulan Syawal Allah senantiasa meridhoi kepada kita, Allah senantiasa mengucurkan fadl kepada kita, Allah senantiasa memberikan kerahmatan kepada kita,